Shakuni menasihati Duryodhana, kita tidak dapat mencapai ambisi kita di dalam benteng ini. Mari kita pertimbangkan sebuah ide di luar. Mengikuti saran ini, Duryodhana mengirimkan undangan kepada Pandawa untuk berpartisipasi dalam perlombaan kereta perang. Semua setuju. Kereta-kereta perang Pandawa dan Kurawa berbaris dalam satu barisan. Bel berbunyi dan semua kereta mulai berlomba. Kecuali kereta Bima, semua kereta yang lain bergegas maju. Kereta Bima bergerak lambat karena kuda-kuda itu tidak dapat berlari dengan cepat karena berat badan Bima yang sangat besar. Oh tidak, apakah saya yang terakhir? Bima berpikir sambil menoleh ke belakang. Saat itu sebuah kereta lain muncul di sampingnya. Tahukah Anda kereta siapa itu? Itu adalah kereta milik Duryodhana. Saudaraku, mengapa kamu terlihat begitu murung? Bergembiralah. Lihatlah betapa bersemangatnya saya. Duryodhana berkata dan menambahkan, alasan energi saya adalah makanan penutup khusus yang terbuat dari susu Kamadhenu. Rasanya sangat lezat. Ketika seseorang mengkonsumsinya, mereka merasa berenergi dan antusias. Mengapa Anda tidak mencicipinya? Ia menyerahkan sebotol makanan penutup kepada Bhima. Bhima meminumnya dalam satu tegukan. Dalam waktu 2 menit, Bhima kehilangan kesadaran dan terjatuh dari kereta yang sedang melaju. Pada saat itu, Shakuni dan Duryodhana menghampirinya dan sambil tertawa berkata, Paman, racunnya bekerja lebih cepat dari yang kita duga. Mereka mengikat Bhima dengan erat dengan tali, menyeretnya, dan melemparkannya ke dalam sebuah kolam di dekatnya. Kolam itu penuh dengan ular berbisa. Bhima terbaring di sana, nyaris tak bernyawa. Dalam beberapa saat, bisa ular-ular itu akan membunuhnya. Di dalam air itu, ratusan ular mengelilingi tubuh Bhima, menggigitnya berulang kali saat ia menggeliat antara hidup dan mati. Tubuh Bhima dipenuhi oleh racun yang diberikan oleh Duryodhana dan bisa ular-ular tersebut. Saat ia hampir mati, Bhima yang sudah tidak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya. Dengan satu gerakan, ia merobek tali yang mengikatnya. Melihat ratusan ular yang mengelilinginya, ia meraih setiap ular dan merobek-robeknya seperti menggunting benang, membunuh mereka semua. Dengan ketakutan, ular-ular yang tersisa merangkak menjauh darinya dalam ketakutan. Ketika ular-ular itu melarikan diri, Bhima berenang di dalam air dan melihat sebuah pintu yang bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Dia memasukinya dan mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang luar biasa dan indah, dunia para nagas. Gerbang itu adalah sebuah portal menuju Nagaloka. Di sana Bhima melihat Vasuki, raja para ular. Saat Vasuki melihat Bhima, ia memahami semua yang telah terjadi. Seseorang mencoba membunuhmu dengan meracunimu, tetapi ketika ular-ular berbisa itu menggigitmu, bisa mereka bertindak sebagai penawar racun di dalam tubuhmu. Racun, seperti yang mereka katakan, adalah obat untuk racun, dan itulah yang terjadi. Itulah mengapa Anda masih hidup, Vasuki menjelaskan. Tapi siapa kamu? Tanyanya. Saya Bhima, putra Pandu dan Kunti, jawab Bhima. Mendengar hal ini, Vasuki berseru, apakah kamu putra Kunti? Saya sangat berhutang budi kepada Kunti. Melalui garis keturunan, kamu adalah cucuku. Ini, ambillah tonik ini dan minumlah. Seperti halnya nektar bagi para dewa, ini adalah nektar kami di Nagaloka. Minumlah dan kamu akan memiliki kekuatan 1000 gajah. Vasuki memberikan ramuan tersebut kepada Bhima yang meminumnya dan mengubah kekuatannya menjadi luar biasa. Teman-teman, percayakah Anda bahwa membaca sebuah cerita yang luar biasa dapat membuat seseorang melupakan masalahnya dan mengubah hidupnya? Percayakah Anda bahwa hanya dengan menceritakan kisah seperti itu kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan nilai-nilai yang mereka butuhkan untuk masa depan mereka? Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa setiap masalah yang Anda hadapi saat ini atau di masa depan dapat memiliki solusi yang tersembunyi di dalam sebuah cerita? Ya, itu mungkin saja terjadi. Dan cerita itu tidak lain adalah kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih menarik daripada film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang lengkap, yang ditulis dengan gaya narasi Vikramaditya, tersedia dalam 2 jilid dalam bentuk buku fisik dan format e-book. Anda dapat menemukannya di Amazon dan 43 toko online lainnya, dan tersedia dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Tautan disediakan dalam deskripsi video. Di bawah ini pesan salinan Anda sekarang. Karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah perpustakaan kebijaksanaan untuk hidup Anda. Sementara itu, dengan kekuatan 1000 gajah, Bhima telah menjelma menjadi makhluk yang memiliki kekuatan yang sangat besar, hampir seperti Hulk. Vasuki mengucapkan selamat tinggal kepada Bhima dengan mengatakan,
Kembalilah sekarang ke duniamu dan mengirimnya kembali. Perlombaan kereta perang telah berakhir dan Arjuna muncul sebagai pemenang. Semua orang merayakan kemenangannya, tetapi Arjuna menyadari bahwa Bhima tidak terlihat. Karena curiga, Arjuna menelusuri kembali jalan yang mereka lalui. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Duryodhana. "Duryodhana, apakah kamu melihat Bhima?" Arjuna bertanya. "Tidak, saya tidak melihatnya sejak pagi tadi," jawab Duryodhana. Tetapi kata-katanya yang terbata-bata dan ekspresi licik Syakuni membuat Arjuna curiga. Menyadari bahwa mereka mungkin telah melakukan sesuatu pada Bhima, Arjuna bergegas kembali untuk mencarinya. Pada suatu ketika, Arjuna menemukan kereta perang Bhima, tetapi Bhima tidak terlihat. Dengan tekad bulat, ia melanjutkan pencariannya. Ia berhenti sejenak dan merenung. Bhima mungkin mengalami sesuatu yang mengerikan di lokasi ini. Mengapa Arjuna merasakan hal ini? Jejak yang ditinggalkan oleh roda kereta sangat dalam karena berat badan Bhima, tetapi setelah titik tertentu, kedalaman jejak tersebut berkurang. Hal ini mengindikasikan bahwa Bhima telah turun dari kereta pada titik tersebut. Mengkonfirmasi kecurigaannya, Arjuna mulai mencari di daerah sekitarnya. Tak lama kemudian, ia melihat adanya bekas tarikan di tanah, bukti bahwa Bhima telah diseret ke sebuah kolam. Mengikuti jejak-jejak tersebut, Arjuna menyusun cerita. Bhima telah diserang dan dilemparkan ke dalam kolam. Duduk di tepi kolam, Arjuna merasa sedih, bertanya-tanya apakah Bhima masih hidup atau sudah mati. Saat itu, sesosok tubuh muncul dari dalam air. Ternyata itu adalah Bhima. Arjuna berlari ke arahnya dengan penuh sukacita dan memeluknya. Bhima menceritakan semua yang telah terjadi dan mengatakan bahwa mereka harus membeberkan perbuatan Duryodhana kepada semua orang. Tetapi Arjuna memiliki ide lain. Dia berkata kepada Bhima, "Bhima, sekarang kita sudah mengetahui niat Duryodhana. Yang sebenarnya, jika dia tahu bahwa kita tahu, dia akan berhenti beroperasi secara rahasia dan mulai menyerang kita secara langsung. Selama dia yakin bahwa kita tidak menyadarinya, dia akan bertindak dengan hati-hati dan tidak banyak bergerak. Adalah keuntungan bagi kita untuk merahasiakan hal ini. Jangan sampai kita membocorkan hal ini kepada siapapun." Dengan rencana ini, keduanya kembali ke benteng. Ketika Duryodhana dan Syakuni berencana untuk menghabisi Pandawa satu persatu, Syakuni menyarankan agar mereka memulai dengan Bhima. Mengapa? Karena Bhima adalah yang terkuat di antara mereka, yang mampu bertahan dari apapun. Syakuni tahu bahwa jika ada orang yang dapat bertahan dari racun yang mematikan dan keluar hidup-hidup, itu adalah Bhima. Itulah mengapa Bhima menjadi target pertama mereka. Syakuni menyarankan untuk membunuh Bhima, tetapi tujuan sebenarnya bukanlah untuk melenyapkannya. Pada saat itu, tidak ada konflik langsung antara Pandawa dan Kurawa. Rencana Syakuni adalah untuk menciptakan permusuhan antara kedua kelompok dan mengubah mereka menjadi musuh. Syakuni selalu berada di pihak Pandawa, tetapi ia memanipulasi Duryodhana untuk mengambil tindakan agresif terhadap mereka. Ketika Bhima mengumumkan kepada semua orang di dalam benteng bahwa ia telah mendapatkan kekuatan 1000 gajah, mereka semua sangat senang, kecuali satu orang, Gandhari. Dia sangat gelisah. Dia tahu bahwa cepat atau lambat, perang antara Pandawa dan Kurawa tidak dapat dihindari. Karena Bhima sekarang memiliki kekuatan yang sangat besar, dia bisa membunuh Kauravas dengan satu pukulan. Khawatir akan hal ini, Gandhari memutuskan untuk membuat putranya, Duryodhana, menjadi lebih kuat dari Bhima. Waktunya telah tiba untuk melatih Pandawa dan Kurawa dalam seni perang. Bhishma memanggil Dronacharya yang tiba di Hastinapura bersama putranya, Ashwatthama. Bhishma memperkenalkan Dronacharya kepada semua Kauravas. Masing-masing dari mereka memberikan penghormatan. Tetapi sapaan mereka tidak memiliki rasa hormat, rasa takut, atau bakti yang sesungguhnya. Mereka menyapanya secara mekanis dengan mengatakan Namaste Acharya atau Namaste Guruji karena kewajiban. Dronacharya merasa tidak senang dengan sikap mereka dan berpikir dalam hati, apakah mereka adalah murid-murid yang harus saya latih dalam seni berperang? Hatinya hancur. Kemudian Bhishma memperkenalkan para Pandawa kepada Dronacharya. Para Pandawa dengan penuh hormat bersujud di kakinya dan memohon berkah darinya. Melihat kerendahan hati dan rasa hormat yang tulus dari mereka, Dronacharya berpikir, beginilah seharusnya murid yang sejati. Teman-teman, episode berikutnya akan membawa cerita ini ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan. Mari kita bertemu lagi Sabtu depan di waktu yang sama. Sementara itu, pesanlah buku Mahabharata saya sekarang juga. Tautannya ada dalam deskripsi di bawah ini. Dan jika Anda belum berlangganan saluran saya,
tekan tombol berlangganan sekarang juga. Sampai jumpa, jaga dirimu, sampai jumpa.